Lautan adalah dunia yang tersembunyi. Di balik riak kecil di permukaan, terbentang alam lain yang tak tersentuh waktu. Dunia tanpa batas, tanpa jalan setapak, tanpa langit yang tetap. Dan di samudera ini hidup satu makhluk. Sebuah anomali, sebuah paradoks, sebuah pertanyaan tanpa jawaban pasti. Ia tidak cepat, tidak lincah, ia tidak menyerang, tidak pula bertahan. Ia hanya ada, melayang, mengambang, menjadi bagian dari arus yang abadi. Ini kisah tentang mola-mola, atau dalam sebutan lainnya, ocean sunfish. Sebuah bentuk kehidupan yang tampak seperti setengah jalan menuju sesuatu, tapi entah kenapa, sudah sempurna dalam ketidaklengkapannya. Sebuah makhluk yang di dunia serba cepat ini memilih untuk lambat dan tetap bertahan. Dalam keheningan laut, ia bergerak tanpa tergesa. Dalam dunia yang mengagungkan perubahan, ia membisikkan pesan lembut. Tidak semua yang berubah akan bertahan, tidak semua yang bertahan harus berubah. Jika ada makhluk laut yang pantas disebut aneh, mola-mola mungkin juaranya. Tidak seperti ikan-ikan lain yang ramping dan dinamis, tubuh mola menyerupai sebuah piring raksasa yang melayang di dalam air. Bentuknya membingungkan, bahkan bagi para ilmuwan yang pertama kali mendeskripsikannya. Ia tidak punya ekor memanjang seperti tuna, tidak punya sirip punggung bergigi seperti hiu. Yang ia miliki hanya 2 sirip besar, di atas dan di bawah tubuhnya, yang mengayuh air perlahan, vertikal bukan horizontal seperti ikan lain. Ukurannya pun sulit dipercaya. Seekor mola dewasa dapat mencapai panjang 3 meter dari sirip atas ke bawah, dan beratnya mencapai 2.500 kg. Itu lebih berat dari seekor bison Amerika, dan lebih panjang dari rata-rata mobil keluarga. Namun yang membuat mola istimewa bukan hanya ukurannya, melainkan bentuk anehnya. Dari kejauhan, mola terlihat seperti benda mati yang hanyut. Hanya ketika mendekat, kita menyadari makhluk ini hidup, bernafas, dan bergerak dalam ritme yang begitu berbeda. Catatan tertua tentang mola ditemukan dalam dokumen pelaut Eropa abad ke-16. Para pelaut Spanyol dan Portugis menulis tentang ikan besar berbentuk bulan yang terapung tak bergerak di perairan hangat. Mereka mengira itu adalah monster laut. Beberapa percaya itu adalah bagian dari makhluk yang lebih besar dan tersembunyi di kedalaman. Ilmuwan modern kemudian mengklasifikasikannya menjadi mola-mola. Dari bahasa Latin, mola berarti batu penggiling, menggambarkan bentuk tubuhnya yang bulat dan berat. Tapi bagi banyak orang yang pernah melihatnya langsung, mola lebih dari sekadar makhluk biologis. Ia adalah lambang keanehan alam, bukti bahwa hidup tidak harus efisien untuk bisa bertahan. Jika kita mengamati anatomi mola-mola, kita akan segera menyadari bahwa desainnya tidak seperti ikan pada umumnya. Tubuhnya pendek dan pipih, seolah seekor ikan biasa yang dipadatkan secara vertikal. Tidak ada ekor memanjang, tidak ada sirip punggung panjang seperti hiu. Sebaliknya, mola mengandalkan 2 sirip raksasa, satu di punggung, satu di perut. Kedua sirip ini bergerak ke atas dan ke bawah, mendorong tubuhnya perlahan di dalam air. Ia berenang bukan dengan kecepatan, tapi dengan ketekunan. Kulit mola tebal dan kasar, seperti amplas hidup. Ketebalan kulitnya bisa mencapai 7,5 cm di beberapa bagian. Ini bukan hanya pelindung dari goresan atau benturan, tapi juga lapisan pertahanan terhadap parasit.
Mola dikenal membawa lebih dari 40 spesies parasit eksternal di tubuhnya. Tapi ia tidak panik, ia punya solusi. Saat perlu dibersihkan, mola akan mengapung di permukaan, membiarkan burung laut atau ikan kecil membersihkan tubuhnya dalam ritual alami yang disebut cleaning station. Sistem organnya juga menarik. Otaknya kecil dibandingkan dengan ukuran tubuhnya, tapi fungsinya cukup. Ia mengatur gerak, makan, dan bertahan hidup dengan tenang. Darah mola memiliki suhu yang berfluktuasi tajam. Ia bisa menyelam ke kedalaman ratusan meter di perairan dingin, lalu kembali ke permukaan untuk berjemur dan menyeimbangkan suhu tubuhnya. Ini membuat mola menjadi salah satu penyelam vertikal ekstrim di antara ikan bertulang. Singkatnya, mola-mola adalah karya seni evolusi. Bukan sempurna, tapi cukup untuk bertahan. Bagi banyak makhluk laut, berjemur mungkin terdengar aneh. Tapi bagi mola-mola, berjemur bukan sekadar kebiasaan aneh. Ini adalah sebuah kebutuhan hidup. Mola-mola mampu menyelam hingga lebih dari 800 meter ke kedalaman samudra. Di sana, suhu air bisa mencapai hanya beberapa derajat Celcius. Bagi tubuh berdarah dingin seperti mola, ini berarti bahaya. Setelah menghabiskan waktu mencari makanan di laut dalam, terutama ubur-ubur yang hidup di kedalaman, mola harus kembali ke permukaan. Ia mengapung, diam, seperti batu mengambang, tak bergerak. Tapi dalam diamnya itu ada proses vital yang terjadi. Tubuhnya menyerap kembali energi matahari, memulihkan suhu tubuhnya yang turun drastis. Ini membuat mola menjadi satu dari sedikit ikan bertulang besar yang benar-benar menggunakan matahari sebagai bagian dari regulasi suhu tubuh. Namun berjemur bukan hanya soal suhu. Saat mengapung di permukaan, mola sering dikunjungi oleh burung laut seperti camar dan frigatebird. Burung-burung ini mematuk parasit yang menempel di kulit mola. Di perairan tertentu, mola bahkan mendatangi cleaning stations alami, tempat-tempat di laut dangkal di mana ikan pembersih seperti wrasse membantu membersihkan tubuh mereka dari kutu laut dan parasit lainnya. Sebuah simbiosis yang sederhana tapi vital. Berjemur, membersihkan diri, dan mengisi ulang energi untuk petualangan berikutnya ke dalam dunia kegelapan di bawah sana. Dalam dunia biologi evolusioner, kita sering membayangkan perubahan sebagai sesuatu yang konstan. Spesies berevolusi, bentuk berubah, fungsi menyesuaikan. Tapi tidak semua makhluk mengikuti hukum perubahan itu. Mola-mola adalah bukti hidup dari sesuatu yang disebut evolutionary stasis. Sebuah kondisi di mana spesies tetap karena memang tidak perlu berubah. Bentuknya yang bulat, gerakannya yang lambat, gaya hidupnya yang minim kompetisi. Semuanya adalah hasil dari satu hal sederhana. Itu sudah cukup untuk bertahan hidup. Mola tidak harus menjadi lebih cepat karena makanannya, seperti ubur-ubur dan plankton. Tidak bisa kabur. Ia tidak harus menjadi predator karena tubuhnya sudah cukup besar untuk membuat kebanyakan pemangsa mundur. Dalam istilah evolusi, mola sudah mencapai tahap yang cukup baik untuk tidak tersingkir. Dan kadang, cukup adalah bentuk sukses yang paling stabil. Bahkan beberapa studi genetika mengungkap bahwa struktur DNA mola lebih konservatif dibandingkan ikan cepat seperti tuna. Ini berarti laju perubahan biologisnya memang lebih lambat. Tapi justru inilah yang menarik. Di saat spesies terus menyesuaikan diri dengan tekanan zaman, mola memilih untuk diam. Dalam diamnya, ia tetap hidup. Di dunia yang menuntut kecepatan dan inovasi, mola adalah pengingat bahwa tidak semua yang berubah akan bertahan. Dan tidak semua yang bertahan perlu berubah. Ia tidak menang karena menjadi yang terbaik.
Ia menang karena tidak ada yang bisa menyingkirkannya dari peran yang ia jalani selama jutaan tahun. Jika kita anggap bentuk tubuh mola-mola sudah aneh, maka sistem reproduksinya jauh lebih mengejutkan. Seekor betina mola dewasa dapat menghasilkan hingga 300 juta telur dalam satu kali musim bertelur. Dan tidak, itu bukan salah ucap. Jumlah yang bahkan melebihi populasi manusia di seluruh Amerika. Dan belum ada vertebrata lain di bumi ini, baik ikan, amfibi, reptil, burung, maupun mamalia yang mendekati angka sebesar itu. Tapi pertanyaannya bukan mengapa sebanyak itu. Pertanyaannya justru berapa yang akan bertahan hidup? Dan jawabannya sangat sedikit. Dari ratusan juta telur yang melayang di laut, hanya segelintir yang akan berhasil menjadi larva. Dan dari larva, hanya sebagian kecil yang tumbuh jadi juvenil. Dan dari sana, hanya beberapa yang mencapai ukuran dewasa. Semua sisanya, nyaris 99,999% akan menjadi bagian dari siklus makanan laut. Telur mola adalah bagian dari sistem strategi umum di dunia hewan laut untuk melawan tingkat kematian tinggi pada usia dini. Ikan pari, gurita, bahkan udang punya strategi serupa. Tapi tidak ada yang melakukannya se-ekstrim mola. Bayangkan, satu induk mola melepaskan telur-telurnya ke laut terbuka. Tanpa sarang, tanpa penjagaan, mereka hanya dilepas. Di laut yang luas dan kejam, telur-telur itu hanyut bersama arus, bertemu predator, tertelan makhluk-makhluk mikroskopis, atau tersangkut di karang sebelum sempat menetas. Tapi mola tidak bersedih. Evolusi telah menanamkan pada mereka satu prinsip. Bukan siapa yang dijaga, tapi siapa yang berhasil lolos. Dan dari sekian ratus juta benih, cukup satu saja yang berhasil bertahan. Karena satu mola dewasa adalah keabadian spesies itu sendiri. Mola-mola bukan penghuni laut kecil. Mereka adalah penjelajah samudra. Dari perairan tropis di Pasifik hingga laut sedang di Atlantik, mola ditemukan hampir di seluruh samudra di dunia. Satu-satunya tempat yang tidak mereka kunjungi adalah kutub. Mereka tidak tahan dingin ekstrim, tapi selama suhu permukaan masih ramah, antara 10 hingga 23 derajat Celcius, mola bisa hidup dan berkembang. Pergerakan mereka tidak selalu bisa diprediksi. Tidak seperti ikan migrasi seperti salmon atau paus. Mola tidak punya rute tetap. Mereka mengikuti makanan. Jika plankton dan ubur-ubur berpindah karena arus atau musim, mola akan mengikuti perlahan. Itulah mengapa di beberapa tempat seperti California, Jepang, dan Indonesia, kehadiran mola sering dianggap sebagai kejutan yang tak terduga. Salah satu lokasi paling terkenal di dunia untuk bertemu mola secara langsung adalah Nusa Penida, Bali. Setiap tahun, antara bulan Juli hingga Oktober, arus dingin dari Laut Selatan membawa nutrisi dan ubur-ubur ke sekitar perairan Bali. Mola-mola muncul dari laut dalam, berenang mendekati tebing karang, dan mengambang di kedalaman yang bisa dijangkau penyelam. Beberapa penyelam menyebut pengalaman bertemu mola seperti melihat UFO di bawah laut. Ukurannya luar biasa, gerakannya lambat, tapi auranya seperti makhluk dari dunia lain. Namun keberadaan mereka di lokasi seperti ini bersifat musiman. Di luar bulan-bulan itu, mola kembali menghilang ke kedalaman. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Beberapa ilmuwan percaya mereka kembali ke laut lepas, menelusuri zona mesopelagis di kedalaman samudra yang nyaris gelap. Satu hal yang pasti, mola bukan ikan lokal. Mereka tidak tinggal, melainkan lewat. Tapi setiap kehadirannya selalu meninggalkan kesan.
Mola-mola sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Mereka bertahan melewati zaman es, pergeseran benua, dan perubahan suhu laut global. Tapi di abad ke-21, ancaman terbesar mereka bukan lagi predator alami seperti orca atau hiu. Ancaman itu adalah manusia. Bukan karena kita sengaja memburunya. Mola-mola bukan target utama industri perikanan. Rasanya bukan makanan populer. Tapi justru karena ketidaksengajaan itulah mereka terancam. Banyak mola yang terjebak di jaring pukat ikan tuna karena tubuhnya yang besar dan gerakannya yang lambat. Mereka tidak bisa kabur cepat seperti ikan lain. Bahkan setelah dilepaskan, luka dari jaring bisa membuat mereka infeksi atau berenang dengan sirip yang rusak. Di laut lepas, tubuh besar bukan jaminan aman. Banyak mola ditemukan dengan bekas luka dari baling-baling kapal. Saat mereka berjemur di permukaan, mereka jadi tidak terlihat oleh kapal cepat yang melintas. Dan ketika tabrakan terjadi, tidak ada yang benar-benar peduli. Tapi mungkin ancaman yang paling sunyi adalah sampah plastik. Mola makan ubur-ubur, dan di laut, kantong plastik mengambang sangat mirip dengan ubur-ubur. Sekali tertelan, plastik tidak bisa dicerna. Di dalam tubuh mola, ia bisa menyebabkan penyumbatan usus, infeksi, bahkan kematian perlahan. Dan semua ini terjadi bukan karena manusia jahat, tapi karena kita ceroboh. Karena kita membuang sesuatu ke laut, lalu lupa bahwa laut menyimpan semuanya. Mola tidak bisa bicara, tapi tubuh mereka menceritakan banyak. Tentang kapal laut yang cepat, tentang jaring yang terlalu lebar, tentang sampah yang terlalu banyak. Mereka hidup di lautan luas, tapi semakin sulit untuk menemukan ruang yang aman. Dan jika kita tidak berubah, maka makhluk yang pernah bertahan jutaan tahun bisa punah hanya dalam hitungan dekade. Di balik tubuhnya yang bulat dan gerakannya yang lambat, mola-mola memainkan peran penting dalam ekosistem laut. Mereka bukan predator yang mendominasi rantai makanan, bukan juga pemangsa puncak seperti hiu atau orca. Tapi keberadaan mereka justru menopang ketenangan sistem. Salah satu makanan utama mola adalah ubur-ubur. Meskipun ubur-ubur tampak jinak dan indah, mereka bisa menjadi masalah besar bila jumlahnya tidak terkendali. Ubur-ubur berkembang biak dengan sangat cepat, dan jika tidak ada pemangsa alami yang cukup, mereka bisa mengganggu populasi plankton, memakan larva ikan lain, dan mengacaukan rantai makanan. Dalam beberapa dekade terakhir, ledakan populasi ubur-ubur terjadi di banyak perairan dunia, dari Jepang hingga Mediterania. Sebagian disebabkan oleh laut yang memanas, sebagian lagi karena terlalu banyak predator alami yang hilang. Mola-mola hadir sebagai penyeimbang alami. Dengan tubuh besar dan nafsu makan yang besar pula, mereka membantu menjaga populasi ubur-ubur tetap dalam batas wajar. Tapi peran mereka tidak berhenti di situ. Ketika mola mati, tubuh mereka menjadi sumber makanan penting di dasar laut. Ikan-ikan dasar, kepiting, bahkan mikroorganisme mengurai tubuh mola menjadi bagian dari siklus nutrisi. Mola juga menjadi sumber makanan untuk predator di lautan. Meskipun tidak banyak yang cukup besar untuk menantang mereka,
Mereka juga ikut menyebarkan parasit laut yang walau terdengar negatif, justru menjadi bagian dari rantai interaksi biologis yang menjaga dinamika populasi makhluk lain. Dalam diamnya, mola adalah bagian dari sistem. Mereka bukan protagonis utama, tapi tanpa mereka, ada ketidakseimbangan yang akan terasa. Seperti baut kecil dalam mesin besar, mola menjaga laut tetap hidup dengan cara yang hampir tidak terlihat. Tidak semua makhluk di dunia ini hidup untuk menonjol. Beberapa hanya ingin bertahan. Dalam kebisingan dunia bawah laut, di mana hiu mengejar, paus bernyanyi, dan arus terus berubah, mola-mola hanyalah titik diam. Mereka tidak punya senjata, tidak punya strategi licik, tidak punya kecepatan atau kelincahan. Tapi mereka punya satu hal, yaitu ketenangan. Dan kadang itu saja sudah cukup. Di saat spesies lain terus berubah dan menyesuaikan diri, mola tetap menjadi dirinya sendiri. Ia tidak tergesa, ia tidak panik. Ia hanya hidup, melayang, muncul, menghilang, seperti bisikan dari zaman lain. Mungkin itu sebabnya kita tertarik padanya. Karena di tengah dunia yang mendewakan percepatan, mola hadir sebagai lambang perlambatan. Ia bukan lamban karena lemah. Ia lamban karena tidak perlu terburu-buru. Mungkin kita bisa belajar sesuatu darinya, tentang kesabaran, tentang keberadaan, tentang makna menjadi cukup, tanpa harus luar biasa. Karena dalam sunyi, mola-mola tetap menjadi bagian dari harmoni laut. Dan dalam keberadaannya yang pelan, ia justru mengajarkan kita, tidak semua yang bergerak cepat akan bertahan, dan tidak semua yang diam akan dilupakan.